Imam Syafi'i kalau masuk ke dalam satu kampung, Pak, yang beliau lihat dua. Pertama, masjid lebih bagus daripada rumah sekitar. Makanya tadi begitu nyampe, jujur tahadusan bin Imam Pak Haji, saya bangga kita punya Baitul Arsy ini. Saya nyampe, saya melihat masjid kita ini bagus, besar. Alhamdulillah. Masjid kita masih relatif lebih bagus daripada rumah sekitar. Alhamdulillah. Kegiatan beragamanya juga kata Pak Haji tadi, alhamdulillah ada ya. Pengajian ada nih di kita nih. Alhamdulillah. Sholat berjamaahnya juga saya tahu selalu penuh Baitul Arsy ini. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini kok, Pak. Baitul Arsy kalau sudah subuh penuh sampai keluar, nggak ada yang masuk. Ayo saya tanya sekarang, berapa banyak sekarang fungsi masjid dan musola yang ada di Pekanbaru ini, Pak? Nggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Museum itu ramai apa sepi, Pak? Sepi. Apa museum fungsinya? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Itu fungsi museum tuh. Sekarang ini yang ngisi masjid sama musola di Pekanbaru, tengok rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik udah. Nenyengir tapi mikir nih ya. Nenyengir tapi mikir nih. Imam Syafi'i ketika masuk ke dalam satu kampung yang beliau lihat dua, masjid lebih bagus dari rumah sekitar. Yang kedua apa? Anak-anak muda masih mau mengisi dan bermain di masjid ini. Kalau Imam Syafi'i masih melihat dua hal itu, senyum beliau lebar dan berkata dan memohon kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, kau masih bakal lama Islam masih ada di kampung kita ini. Tapi tengok sekarang masjid-masjid kita sudah sepi dari kegiatan anak-anak muda. Makanya saya berpesan buat segenap DKM, kalau besok ada anak-anak kecil masuk ke dalam masjid, biarkan saja, tidak perlu diomelin. Lalu baginda Nabi sendiri ketika lagi sholat fardu, Sayyidina Hasan Husain naik ke pundaknya, apa beliau marah? Lebih mulia mana kita sama beliau? Anak-anak kecil kita biarin mereka senang masuk ke masjid dulu, selesai itu baru diarahin. Tapi berapa banyak masjid-masjid yang ketika anak kecil ini bercanda di dalam masjid, mereka suruh keluar. Efeknya apa? Mereka marahin, mereka suruh keluar. Efeknya mereka jadi jerak dan kapok masuk ke dalam masjid. Ini yang bahaya, Pak. Jangan dibilang kami nggak khusyuk sauki sholat kalau ada anak kecil. Latih khusyuk itu lewat sholat sunnah, bukan sholat wajib. Latih kekhusyuan kita dalam sholat sunnah, bukan di sholat wajib. Rasulullah, saya bilang tadi, Rasulullah ketika sholat fardu, ketika pada saat sujud, pundak beliau didudukin sama Sayyidina Hasan Husain. Beliau tunggu Sayyidina Hasan Husain bangun dulu dari pundaknya, baru beliau selesaikan sholat. Itu Nabi. Beliau nggak marah-marah, Husain main di luar masjid. Ini kan sekarang kenapa anak-anak muda kita malas masuk masjid, Pak? Karena ada traumatik dalam pikiran mereka. Ketika mereka masuk ke masjid, mereka diomel-omelin sama takmir masjid yang terdahulu. Karena rasa trauma itu akhirnya apa? Mereka nongkrongnya bukan di masjid tapi di kafe-kafe sekarang ini. Biarkan memang waktunya mereka untuk bermain. Biarkan mereka timbul rasa cinta kepada masjidnya dulu. Baru setelah itu kita arahin, jangan langsung dimarahin. Karena biar bagaimanapun nasib Islam di Pekanbaru ini 10, 20, bahkan 100 tahun yang akan datang bukan di pundak kita, Pak, tapi di pundak anak-anak kita nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu jari manis. Terakhir apa ini? Kelingking. Ini baru jari ajaib, Pak. Ini baru jari yang paling ajaib nih.
Nih biar kelingking kecil Pak, tapi wilayah operasinya paling luas Pak. Benar-benar ini jari ajaib loh Pak. Jari yang paling melar kemana-mana Pak. Ke kuping masuk, ke hidung muat. Kadang-kadang ayam susah bertelur. Kelingking. Siapa kelingking? Tuh kaum perempuan nih. Kaum perempuan nih kelingking nih. Makanya saya pesan sama bapak ibu, sama bapak-bapak saya nih di sini nih, Pak, nyaut apa? Pak, saya mau pesan sama bapak nih ya, nih, saya mau pesan malam hari ini, jangan pernah yang namanya mempermainkan perasaan wanita. Bener-bener saya nih Pak ngomong Pak. Kenapa? Karena Allah menciptakan kaum wanita ini sebagai makhluk yang luar biasa. Perempuan Pak, biar badannya kecil, laki-laki segede apa ketelen Pak. Pikirin, jangan dibayangin. Orang lagi ngomong Bu, saya mau ngasih oleh-oleh, mau Bu? Saya teringat sebuah riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah meriwayatkan begini, setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Saya ulang, setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Peran istri Pak sangat mempengaruhi untuk suami. Suami yang polos dan lugu bisa jadi bajingan dan koruptor kelas kakap karena dikompor-komporin istri. Ayo kita buka sejarah sebentar. Kenapa sih Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah? Secara usia Sayyidatuna Khadijah 15 tahun lebih tua dari baginda Nabi. 15 tahun lebih tua, bayangkan. Udah 15 tahun lebih tua, janda lagi. Janda Arab. Ya iya emang orang Arab Sayyidatuna Khadijah. Udah dengerin aja sih. Apa yang dicari Rasulullah? Rasulullah bukan mencari istri, beliau mencari pendamping. Coba tengok Sayyidatuna Khadijah. Di saat orang lain belum beriman, Sayyidatuna Khadijah sudah lebih dahulu beriman. Di saat orang lain memusuhi Nabi, Sayyidatuna Khadijah korbankan harta untuk kemajuan dakwah Rasulullah. Bahkan cerita romantis yang terjadi di dunia ini adalah cerita baginda Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Ketika satu hari baginda Nabi pulang dakwah, beliau melihat istrinya sedang menyusui Sayyidatuna Fatimah. Dan maaf Pak, yang keluar dari air asinya itu bukan lagi susu putih Pak, tapi darah. Darah yang keluar saat menyusui Sayyidatuna Fatimah. Melihat hal seperti itu Rasulullah nangis. Beliau mendekat kepada Sayyidatuna Khadijah, ya Khadijah, dulu engkau sebelum menikah sama aku, apa yang kau tidak punya? Tapi sekarang ketika kau menikah sama aku, untuk air susumu pun sudah berubah jadi darah. Apakah kau merasa keberatan menikah denganku? Apa kata Sayyidina Khadijah, Sayyidatuna Khadijah saat itu? Ya Rasulullah, ya zauji, wahai Rasulullah, wahai suamiku, kalaupun andai kata nanti saat aku meninggal, kau masih mau berdakwah, kemudian tidak ada harta benda yang kau punya, yang aku punya masih tersisa, kau ingin berdakwah keluar pulau, kau ingin berdakwah melewati laut, kau tidak punya apapun untuk menyeberanginya, silahkan kau kuburanku kau gali, kau ambil tulangku, jadikan perahu untuk perjalanan dakwahmu. Inilah kisah romantis antara baginda Nabi
dan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Kenapa kita nggak bisa mencontoh seperti itu? Ya? Hui. Ya Bu, tuh contoh Sayyidatuna Khadijah Bu, sangat eksis dan membantu suami ketika berdakwah, ketika bekerja, bukan ngompor-ngomporin suami, bukan ngakur, bukan banding-bandingin suami dengan suami orang, ya. Tapi saya yakin dan percaya, insya Allah perempuan di sini perempuan solehah semua. Amin ya rabbal alamin. Tuh 5 jari tuh. Kalau Islam pemimpinnya konsekuen, ulama agniyanya dermawan, kemudian ulamanya alim, anak-anak mudanya mau masuk masjid, dan perempuan solehanya. Kalau semua 5 itu rukun kompak bersatu, apa Islam masih bakal lama di tempat kita. Amin ya rabbal. Sekarang dari 5 jari nih, dari 5 jari ini kita main ilmu anak kecil. Kalau orang Jakarta bilang sweet, apa di sini namanya? Sud. Sweet sama ya. Baik. Kita main ilmu sweet, masih ingat Pak? Bu, masih ingat Bu? Baik. Ini apa? Telunjuk, jempol. Jempol kalau ketemu kelingking kalah jempol. Ini jempol menang gede aja Pak. Lah ketemu kelingking kalah dia ya. Siapa jempol? Jempol siapa tadi? Umaro, pemerintah. Kelingking siapa? Perempuan. Tuh lihat, buka sejarah, baca cerita Pak. Berapa banyak kekuasaan sering takluk dan tunduk di bawah kaki perempuan. Ini sejarah Pak. Permainan itu juga sejarah. Benar. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi sampai kita tercecer di Pekanbaru ini? Siapa? Kelingking. Kelingking. No, potongannya di belakang no. Kelingking. Julius Caesar, singa dataran Eropa, luas kekuasaannya, takluk dan tunduk di bawah kaki Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Kelingking. Makanya jangan macem-macem sama kelingking, ya Bu ya. Oke. Tapi anak kecil pun paham, kelingking ketemu telunjuk kalah kelingking. Siapa telunjuk? Orang kaya. Perempuan asal ngelihat duit lemes aja, lemes tuh. Ayo, kita sesama umat Islam ini sudah masuk akhir sa'ah, sudah akhir zaman Pak. Tiada lain selain kita ini memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Ayo kita rapatkan barisan, luruskan shaf. Kita rapatkan barisan, luruskan shaf, benahi lagi, kembalikan lagi nilai-nilai agama dalam rumah tangga kita. Jangan pernah berpikir kita punya anak yang soleh dan solehah kalau kita sendiri tidak bisa berlaku soleh dan solehah di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita Pak di Pekanbaru ini punya generasi-generasi muda yang Qurani. Kalau kita sendiri tidak suka baca Al-Quran di hadapan anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Setuju?